Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pagi hari ini ada kegiatan yang akan saya bagikan untuk teman-teman semuanya, di mana saya berkunjung ke tempatnya pembedeng ya, yang ada di wilayah Jember Selatan ini, tepatnya ya di tempat bedengannya Bapak Sugianto atau Bapak Sugi ya, yang setiap tahunnya Bapak Sugi ini sudah membedeng benih tembakau ya, jenisnya macam-macam ya, mulai dari kasturi, ada juga naus. Untuk kasturinya sendiri bermacam-macam juga ya, ada namanya baleno, ada jepun kulit juga ada, kemudian gagang putih dan yang lain-lain. Seperti apa nanti proses-prosesnya, kita akan bertanya-tanya langsung ya nanti ya kepada Bapak Sugi. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi untuk teman-teman yang mungkin ingin tahu informasi tentang bedengan tembakau itu seperti apa ya. Jadi yang umum ditanam di wilayah Jember Selatan ini memang jenis-jenisnya mungkin berbeda ya dengan jenis-jenis yang ada di mungkin yang ada di tempat-tempat lain, misalkan di wilayah Jawa Tengah atau mungkin yang ada di Lombok sana, yang mungkin berbeda dengan yang ada di Jember sini ya, Jember Jawa Timur maksudnya ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut bagaimana proses-prosesnya, kita akan mengikuti kegiatan Bapak Sugi. Ini sebenarnya sudah sebagian sudah disebar ya teman-teman, jadi kita agak terlambat ya ini untuk proses awalnya itu sudah dikerjakan, namun ada sebagian tempat itu ya, seperti yang di belakang itu ya Bapak Sugi itu masih dalam proses ya, jadi masih awal sebelum ditabur ya, atau belum dijadikan tempat bedengan, itu masih istilahnya ladon ya kalau orang sini menyebutnya. Jadi lahannya itu baru dipersiapkan. Seperti apa proses-prosesnya, kita bisa mengikuti Bapak Sugi ya berikut ya. Jadi ini lahan yang baru dipersiapkan, jadi sebelum ditabur memang lahannya itu harus benar-benar steril ya, mungkin dari jamur, dari apa ya, dari kotoran-kotoran yang bisa menyebabkan jamur. Dan tanahnya pun harus diperkecil ya, istilahnya dilembutkan ya. Untuk pengeringannya itu perlu berapa hari nih Pak? Ini kalau sudah jadi lahan kayak gini ya kurang lebih, kalau cuaca panasnya enak, 3 hari juga sudah bisa untuk menyebar benihnya. Mantap, berarti lahannya benar-benar stabil. Memang harus benar-benar ini tanahnya ini yang besar-besar harus diperkecil. Rencana nih benih jenis apa Pak ini Pak? Ini jenis tembakau, untuk yang sebelah sini tembakau kasturi, yang sebelah sana itu tembakau naus. Kalau istilahnya tembakau naus itu tembakau godang yang di open itu. Sedangkan kalau kasturi sendiri tembakau yang dijemur, yang pakai sujan itu. Ya untuk produknya, kalau yang kasturi itu jadi rokok lokalan itu kayak Jarum, Surya itu. Kalau tembakau godang itu kan barang ekspor, entah itu katanya ada yang bilang dibuat roti atau dibuat rokok serutu. Ini untuk satu bulut ini perlu berapa banyak biji tembakau Pak, ini satu bulut ini? Ya kalau biji itu mana bisa menghitung Mas, bijinya aja kecil-kecil. Berapa
gram atau berapa sendok mungkin? Biasanya kalau takaran tuh nggak pakai gram-graman, hanya pakai ukuran biasanya sendok. Mungkin kalau satu bulut ini bisa habis 2-3 sendok makan. Terus untuk bijinya itu diapakan, langsung disebar atau diapakan dulu, Pak? Kalau bijinya itu disebar langsung juga bisa. Kalau lebih mempermudah kerja, mempercepat kerja, itu direndam dulu selama satu malam, habis itu ditiriskan, terus Diperam ya, Pak? Ditunggu sampai 3 hari baru bisa disebar langsung ke lahan sambil nunggu tanahnya kering. Ini kalau lahan ini satu satu bedeng ini produksi benih mungkin di antara 40-50 ribu biji kalau jadi. Itu pun kalau kecabut semua. Dan kalau untuk persiapan sebelum masa semai, masa sebar itu ya, ini tanah itu harusnya disterilkan dulu, dikasih obat jamur, terus dikasih dasaran kayak penggembrung tanah, agar nanti di waktu masa setelah penyebaran tuh pertumbuhan benihnya juga cepat dan juga sehat. Dan ada pun untuk pestisida yang untuk digunakan untuk mengusir kayak semut, itu juga predator. Predator itu juga hama. Semut itu bisa menggotong semua benih-benih kalau nggak dibunuh itu. Jadi dikasih obat dulu sebelum semai, itu dikasih obat. Kalau untuk lain-lainnya itu bisa nyusul sambil di waktu setelah nyebar itu, setelah semai itu. Dan ini lahannya masih persiapan untuk nyemai. Kalau yang sudah disemai, sudah ada benihnya juga ada di sana itu. Mungkin kalau para kawan-kawan untuk pengen lihat semaiannya itu di sana itu, ayo monggo. Ini bijinya yang sebelum nanti disebar atau disemai, kalau katakanlah disemai, ini bijinya. Ini sudah diperam ini. Ini yang namanya indreng itu, Pak, ya? Ya, ini satu plastik segini itu bisa untuk berapa ya, mungkin bisa sampai 7-8 bedeng ini. Iya, 8 bulut, 8 bedeng. Per bedengnya tadi bisa keluar berapa? 40.000 ya? 40-50 ribu. Itu yang untuk standar lah, biasanya kenanya segitu. Itu pun biasanya tidak bersih, Pak, ya? Maksudnya sebenarnya masih ada ya? Masih ada, sisa itu pasti masih ada. Tapi kan kualitas benih itu, kalau sudah benih itu di bedengannya sudah jaraknya sudah sudah rada arang lah namanya, itu sudah nggak bagus tuh. Nanti batangnya sudah bengkok, dia ditanam pun sudah, kalau hidupnya tetap hidup, cuman kurang bagus lah untuk penjualan ini. Lihat yang sudah yang sudah tumbuh, Pak, ya? Yang sudah tumbuh ini di sini nih, Mas.
Jadi teman-teman ya, ini ada jenis tembakau kasturi ini ya. Yes, jenis tembakau yang sudah disebar ini sekitar umur 15 hari ke atas ini ya, sekitar 17 hari. Jadi masih mungkin sebesar kancing baju ya ini ya, untuk daunnya ini. Jadi pada biasanya cabut umur bisa dicabut umur berapa, Pak? Ini sekitar umur 15 harian ya, berarti kurang 15 hari lagi, sekitar umur 1 bulan untuk benih ini bisa dicabut ya, karena sebagian sudah agak besar itu ya. Ini kan sudah mulai ada kelihatan, sudah batangnya sudah kelihatan. Mungkin nanti kan ukuran segini sudah bagus ditanam. Ini untuk jenis apa, Pak? Kalau yang ini untuk naos nih. Kalau yang sebelah situ kasturinya. Tapi ini rata-rata ya umurnya ya, masih sekitar 15 hari itu ya. Ya, sudah umur di antara 17 ini. Kalau yang sebelah sana agak besaran itu sudah umur ada 20 lebih. Mungkin 1 minggu atau 10 hari lagi sudah bisa siap dipindah tanam, dicabut. Kalau menentukan bagus tidaknya benih itu seperti apa, Pak? Bagus tidaknya itu ya. Bagus tidaknya itu benih itu gimana ya, Mas? Kalau benih itu menurut saya itu pokok apa, di bedengannya ini enggak ada yang londot, katakanlah yang kena jamur itu, bakteri itu. Terus batangnya sudah kelihatan keras, kadar airnya itu sudah enggak banyak di batangnya, itu dipindah tanam mungkin enggak gampang stres. Kalau masih kadar air di batang ini masih banyak, itu nanti dipindah tanam dia stresnya terlalu apa ya, terlalu stres lah, terlalu stres. Jadi bisa kalau kena panas itu bisa cepat layu, Pak ya. Nah, cepat layu. Kalau layu tuh biarpun biarpun winih keras tetap layu. Cuman kalau bedanya itu kalau benihnya itu kadar airnya masih banyak, itu sampai kering, daun itu bisa sampai kering. Kalau benihnya itu kadar airnya sudah dikit, sudah enggak terlalu banyak kadar airnya, itu enggak sampai kering. Adapun kering yang dikit. Ini proses mau membuka penyebaran benih tembakau. Ini lagi proses mau buka, ini sudah mau tumbuh semua. Untuk proses tutup, ini pakai tali biar nggak terbang plastiknya. Saya sambil nganu ya Mas, pasang tali ya. Iya saya, karena ini saya prosesnya juga kerja ini. Berarti ini di dalam sudah disebar, Pak ya? Ya sudah, ini sudah tinggal tumbuh, nanti sore mau dibuka total ini paranetnya. Mau dibuka, sudah mulai tumbuh. Kelihatan Mas ini, kalau mau lihat yang mau tumbuh, ini mungkin sudah kelihatan. Nah ini prosesnya, ini yang putih-putih kecil-kecil ini mungkin kalau kelihatan dari ya. Nah, ini sudah mulai kelihatan. Nanti sore mau dibuka. Iya coba. Mungkin kalau ada yang membutuhkan benih, ini Mas Kop ada benih yang siap tanam untuk di wilayah Gerintingan. Ini semua orang Gerintingan mempersiapkan benih kasturi, naos, lombok hijauan, sayur. Tuh.
Ya. Oh. Untuk persemaian benih ini semua total ada 90 bedeng. Dan di sebelah sana yang sudah di sebelah paling timur benih lombok besar hijauan, ada jenis kasturi kulit, ada kasturi belino, semua di sini tersedia untuk Anda. Bagi mungkin yang baru menanam, mungkin yang belum mengenal kasturi, boleh di sini request benih boleh. Sudah tersedia semua. Jangan khawatir, di Gerintingan menyediakan segala benih kasturi. Sudah, ini pokoknya di pertengahan April sudah disiapkan benih untuk yang mau menanam. Baik teman-teman ya, itu tadi saya sudah mendatangi 2 tempat ya, Bapak Sugi, kemudian ada Bapak Purwadi juga yang ternyata usia bedengannya masing-masing ada yang sudah berumur lebih 15 hari juga untuk Bapak Sugi tadi ya. Kemudian ini untuk yang usia sekitar 1 minggu ya teman-teman ini. Jadi ini masih, kalau orang-orang menyebutnya masih motolele ya. Jadi memang untuk sebarnya ya, masa sebarnya itu bervariasi ya, karena waktu penanamannya sendiri di lahan itu biasanya menunggu kondisi lahan yang apa istilahnya yang sudah siap ditanam, artinya sudah mengering ya. Jadi untuk bekas-bekas padi yang kemungkinan padi itu kan tanamnya juga tidak serentak ya. Jadi ada yang sudah panen, kemudian ada yang belum. Untuk yang sudah panen, ada benih-benih yang sudah dipersiapkan dari awal, itu biasanya di saat ini ya, untuk padi yang sudah mulai panen ini sudah ada benih yang dipersiapkan ya untuk mengganti sekitar 15 hari setelah panen padi itu nantinya bisa langsung mencari benih yang ada di sini, artinya benih yang sudah siap ditanam ya. Nanti kita akan coba tanya-tanya ya untuk ini tempat bedengan untuk Bapak Sukamto ya. Jadi untuk di wilayah Gerintingan ini bedengan ini sekitar mungkin total ada sekitar 350 gulut ya. Jadi 350 gulut ini seperti ini ya. 350 seperti ini. Dan tadi katanya Bapak Sugi tadi ya, untuk satu gulutnya bisa mencapai antara 40 ya, 40 hingga mungkin 50.000, bahkan lebih mungkin ya, karena pada saat pencabutan sendiri itu kan tidak bersih ya, atau masih adalah sisa-sisa, meskipun sudah tidak bisa dicabut, namun tetap masih ada sisa yang ada di dalam ada di gulutan itu. Dan nantinya mungkin ya sebagian ada yang lebih dari 50.000 juga ya per gulutnya. Jadi total untuk yang ada di wilayah Gerintingan ini ada untuk wilayah ini yang saya kunjungi ini sekitar ada 5 pembedeng ya, kalau tidak salah ada 5 pembedeng. Ada Bapak Sugi tadi, Bapak Purwadi, kemudian Bapak Sukamto, kemudian ada Bapak Wiji juga, kemudian ada Bapak Tono juga yang ada di tempat ini. Jadi kemungkinan juga lebih dari 350 gulut mungkin ya untuk wilayah ini ya, perkiraan sekitar 350 gulut itu. Oke, kita akan coba melihat-lihat ya untuk bedengannya Bapak Sukamto ya. Ini yang lumayan agak dulu ya, ini untuk Bapak Sukamto ini untuk penyebarannya lebih awal daripada yang lain. Kemudian yang tadi untuk Bapak Purwadi itu ada yang nanti sore masih siap untuk dibuka ya, artinya masih belum
sebagian ada yang masih nyebar kemarin ya, untuk hari ini membuka paletnya ini agar nantinya bisa seperti ini. Ini yang sudah dibuka. Baik, ikuti terus ya teman-teman ya, untuk perjalanan saya melihat-lihat bedengan nantinya, agar teman-teman bisa mendapat informasi yang mungkin dibutuhkan teman-teman yang saat ini mungkin ingin menanam tembakau.